عليها بنية التعليم والتعلم صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأسأل ببركة أئمة المجتهدين والعلماء العاملين بها والمحدثين والمفسرين بالأرواحنا ومنزلنا وجداتنا وشيخنا ومتسبقين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعظم وارحمهم وإذ علينا ببركتهم وصالحهم وارحمهم من أولادهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقدر الزمان وأوانس الأولياء رضي الله عنهم أجمعين. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang teramat banyak memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah taufik, nikmat panjang umur, dan juga nikmat bernabi kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita kembali di pertemuan kita dalam kajian ilmu tauhid yang di tempat penuh barokah ini dengan tema penjelasan tentang sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Husnul Hamidiyah berkata musannif qala radhiyallahu ta'ala anhu في بيان صفات العشرين التي يجب الإيمان تفصيلا بوجوبها لله تعالى وباستحالة أضدادها مع الدليل المفيد لليقين في ذلك. Dengan kita telah meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, maka sepatutnya kita juga mulai mendalami sifat-sifatnya, bukan mendalami zat, tapi mendalami sifat-sifatnya. Karena dalam hadis Nabi kita bersabda, la tafakkaru fi zati, tafakkaru fi alahi. Kita tidak usah mendalami zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita diperintahkan untuk banyak bersyukur fi alaillah atas apa nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sampai saat ini, sampai detik ini sudah tidak bisa terhitung lagi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Terutama sekali adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat iman ini sangat mudah hilang pada diri orang yang kurang mendalami tentang Allah dari sisi sifat-sifatnya. Karenanya di sini kita kebetulan mempelajari yang pertama kali adalah as-sifatul ula al-wujud. Sifat pertama bagi Allah adalah al-wujud, yaitu ada. Gara-gara sifat al-wujud ini, maka sifat-sifat yang lain jadi ada. Jadi sifat al-wujud adalah sifat yang pertama.
Gara-gara tersebab sifat wujud ini, maka sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, sampai akhirnya itu ada. Makanya ditaruhlah sifat wujud ini bagi Allah yang pertama. Artinya apa? Allah maujudun fi kulli zaman. Allah ada pada setiap zaman. Allah ma'budun fi kulli makan. Allah disembah dimanapun dari semesta alam raya ini. Dan Allah mazkurun bi kulli lisan. Dan sebutan Allah sebagai Tuhan yang maha ada itu dari semua makhluk Allah yang memiliki lidah itu menyebut namanya. Dari semua makhluk Allah yang memiliki lidah menyebut namanya. Siapa dia? Allah. Dari mana kita tahu Allah? Wujud. Ada. Nah, makanya di sini dikatakan oleh pengarang, yajibu lillahi ta'ala al-wujudu wa yastahilu alaihi didduhu wa huwal adamu. والدليل على ذلك أن هذا العالم المشاهد لنا بجميع ما يخويه حادث وكل حادث لابد له من محدث فهذا العالم لابد له من محدث أما الدليل على أن هذا العالم حادث فهو كونه ملازما للأعراض الحادثة minal harakati wassukuni wassuwaril hayawaniyati awil nabatiyati awil ma'daniyati aw ghairiha minas suwaril lati la takhlu maddatul alami wa jawharuhu an wahidin minha wa kullu mulazimin lil hadisi yakunu hadisan. Allah itu ada dan wajib memiliki sifat al-wujud, maka mustahil al-adam, tidak ada. Karena nggak mungkin sesuatu itu ada diciptakan dari yang tidak ada. Tidak mungkin, atau dalam bahasa tauhidnya mustahil, sesuatu itu diciptakan dari yang tidak ada. Puntung rokok di asbak, puntung rokok di asbak, botol minuman di tong sampah, itu menunjukkan bahwa tadi ada yang menghisap itu rokok, dan tadi ada yang bekas, atau tadi pernah ada orang yang minum di botol itu. Karena bekas, bahasanya bekas terpakai itu bekas menunjukkan bahwa ada yang pemakainya. Piring kotor di atas meja itu menunjukkan pernah ada tadi orang yang duduk di sini makan menggunakan ini piring. Nah, bekasnya itu menunjukkan bahwa ada yang pemberi bekas. Ya. Nah, itu tadi menunjukkan ada. Kata ada itu menunjukkan bahwa seseorang atau apapun itu berada di sini. Berada di sini. Makanya di sini dikatakan untuk menunjukkan adanya Allah itu secara besar, yaitu alam semesta raya ini. Apakah alam semesta ini yang diliputi dengan planet, bulan, bintang, udara, matahari, dan lain-lain sebagainya. Itu pasti ada yang mengadakannya. Pasti ada yang mengadakannya. Dan semua alam semesta ini itu hadisun, bekas dari yang memberi bekas. Bekas dari siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Bahwa muhdisun, dia yang sanggup mengontrol ini alam jagat raya
beserta semuanya bahwa muhdizun, dialah pemberinya. Atau dalam bahasa kita itu Khaliqun, artinya apa? Sang Maha Pencipta. Bahasa kitanya itu Khaliqun. Siapa Khaliqun itu? Nah, siapa Khaliqun itu? Kan gitu. Khaliqun itu adalah pasabata bihadza anna wujudal hadisi bila muhdizin mustahilun. Ketika ada puntung rokok, ada botol aqua, ada piring di atas meja tanpa ada yang pernah memakai, itu mustahil. Itu mustahil. Itu mustahil. Karenanya kita ini hadis. Kita ini manusia ini hadisun. Hadisun. Nah, muhdisunnya siapa? Allah. Fala budda li kulli hadisin min muhdisin yukhrijuhu min dhulmatil adami ila nuril wujudi. Bahkan keberadaan kita saat ini itu didahului dengan ketiadaan. Ketika ibu bapak kita mengandung kita dan melahirkan kita, dalam kegelapan kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lahirlah diri kita. Lahirnya diri kita itu adalah hasil karunia fadl Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ada. Tadinya kita ini tidak ada, diadakan oleh yang maha ada, yaitu Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa inna hadzal muhdis labudda an yakuna mawjudan. Karenanya sesuatu yang ada harus diciptakan oleh yang maha ada. Li'annal ma'duma la yasluh an yakuna mujidan li syai'in. Karena yang tidak ada tidak bakalan bisa menciptakan keadaan atau sesuatu jadi ada. Karena yang tidak ada nggak bisa. Sesuatu yang tidak ada mustahil mengadakan barang yang jadi ada, mustahil. Kama huwa akhir mutawakkifun ala. Karena lihat urutan 1, 2, 3. Sebenarnya 1 itu akhir dari 2, 2 itu akhir dari 3, 3 itu akhir dari 4. Kalau dijejerin, semua itu bolak-balik jadi ujung ke ujung. Harus ada, dalam bahasa kita tuh, punya ceritanya. Dalam bahasa kita punya ceritanya. Nah, bahasa punya ceritanya harus yang mengadakan cerita. Siapa yang mengadakan cerita? Dia harus maha. Kalau tidak maha, nggak mungkin dia punya cerita. Karena kita beserta panca indera, semua anggota tubuh kita, dari urat, kulit, darah, kalau ini yang menciptakan hanya sesuatu yang bentuknya tidak maha, mustahil terciptanya diri kita dengan keteraturan ini. Mustahil kita tercipta dengan keteraturan yang seperti ini. Dikit lagi. Ya, dikit lagi. Nah, kalau itu siapakah nama sang pencipta? Siapa nama sang pencipta itu? Wa waradat bisyara'i bi tasmiyati bismil jalalah wa huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sang pencipta ini dengan bagaimana keteraturan dan ketertibannya, matahari diatur, wa syamsu
wal qamaru, semua bulan, bintang di dalam keteraturannya. Siapa yang bisa mengatur ini dengan sangat-sangat rapinya, dengan sifat adanya itu dengan sangat-sangat rapinya? Wa waradatis syara'i'u bitasmiyati bi ismil jalalati wa huwallahu tabaraka wa ta'ala. Jadi nama yang pernah disebut sang pencipta dari semenjak syariat Nabi Allah Adam sampai Nabi kita Muhammad, namanya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Sedikit lagi, Allah itu limada sumi Allah, kenapa namanya Allah? Dalam surah Toha ayat 14 Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka sembahlah aku. Andai lafaz Allah dibuang alifnya, yang tinggal lam ha. Andai lafaz Allah itu dibuang alifnya, tinggal lam ha. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 284 itu, lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah yang ada di dalam 7 lapis langit dan apa yang ada di dalam 7 lapis bumi. Kita kurangi lagi lafaz hurufnya, kita buang lagi lamnya, yang tersisa tinggal lahu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 225 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada dalam bumi. Terus kita buang lagi lamnya, yang tersisa hanya hu. Maka dalam surah Al-Ikhlas Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Andai dibuang semua hurufnya, makanya Allah itu ghaib. Allah itu dia laisa kamitslihi syai'un. Allah itu ada, ghaib. Keberadaan Allah itu adanya ghaib. Makanya ketika lafaz semua Allah dibuang, alif dibuang, lam dibuang, lamnya lagi dibuang satu, hu-nya juga dibuang. Jadi Allah ghaibun. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah ayat 3, allazina, Al-Baqarah ayat 3, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mereka orang-orang yang beriman bil ghaib. Bil ghaib di sini siapa? Allah. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Inilah sifat yang pertama daripada pembahasan sifat 20. Yang pertama al-wujud, yaitu ada. Semoga dengan pembahasan sifat ini dan penjelasannya bermanfaat buat kita dan dapat kita jadikan bahwa sekalipun Allah itu ghaibun, tapi Dia melihat kita dalam duduk kita, dalam berdoa kita, dalam berusaha kita, dalam setiap amal kita. Allah bersama kita. Siap. Kita pernah dengar kajian Ustaz di YouTube itu ada yang mengatakan sebenarnya kita itu punya nama sendiri di alam dulu gitu ya Ustaz ya. Alam di alam perut atau yang sebelumnya. Beda, nama itu beda dengan nama kita di dunia. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita pun juga mungkin yang bilang
sudah saling mengenal sebelumnya. Mungkin saya kenal Pak Ustadz juga dulu, tapi dulunya dulu. Tapi karena kita di dunia pasti yang lain-lain kita lupa gitu kan. Karena juga ada menyatakan bahwa kita sudah bersaksi ya, bahwa benar-benar kita mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya memang itu juga pertanyaan yang sebenarnya jadi viral juga di berbagai media, tapi sejatinya bahwa nama kita itu sebelum kita ada itu banyak perbedaan pendapat di sana. Ada sebagian yang memang mengatakan namanya ada lagi sebagian mengatakan itu dia tadi al-adam, dimulai dengan ketiadaan. Nggak mungkin ketiadaan itu memiliki nama, kata sebagian pendapat. Tapi ada lagi yang meyakini bahwa atau mereka mempercayai bahwa iya namanya ada. Tapi dalam hal ini tidak mencacati keimanan kita kepada Allah Subhanahu, karena yang dipertanyakan adalah kita. Jadi tidak mencacati keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh-boleh aja ada yang percayai dan tidak juga masalah atau tidak dosa bagi yang tidak mempercayai. Yang kedua, ada hadis yang mengatakan bahwa siapa saja yang pernah bertemu di keranjang arwah. Jadi kita semua itu fisalatil arwah. Mungkin di sini sudah ada anaknya yang dewasa atau mendekati masa perkawinan misalnya. Ya waktu dia menjadi anak kita ya anak kita. Tapi ketika dia punya pasangan istri, akhirnya dia nikah, terus berumah tangga, dikaruniai seorang anak, loh, anaknya ini dari mana? Kan gitu. Nah, anak ini adalah salah satu bentuk proses ya kalau dalam ilmu tauhid itulah rezekinya. Karena anak rezeki, harta rezeki, kan gitu. Cuma ada cumanya. Yang antum bilang tadi, keranjang arwah ini adalah hanya Allah yang tahu. Cuma di sana itu adalah aneh, nama ini keranjang arwah aja. Nah, dalam keranjang arwah itu semua arwah-arwah berkumpul di sana. Berkumpul arwah di sana. Cuma ketika arwah yang telah terpakai atau bahasa kerennya meninggal orangnya kan terpakai itu. Nah itu ada hadis yang mengatakan dia tidak kemana-mana dari sisi badan tubuh manusia. Nah, tapi ketika di akhirat sana masih kumpul di keranjang arwah, siapa yang kumpul di sana, insya Allah berjumpa di sini. Siapa yang tidak pernah ketemu dan kumpul di sana, dia pun tidak bakalan bisa berjumpa dan kumpul di dunia. Ada hadis yang mengatakan demikian. Nah, kesimpulannya, ya bagi mereka yang memang dalam kondisi berjumpa dengan kebaikan, sama-sama taat kepada Allah, sama-sama berjalan fastabiqul khairat, mencari ridhonya Allah, ini yang wajib kita syukuri. Tapi kalau kita berjumpa di sini dalam bentuk kemaksiatan, kita harus ingkari itu. Kita harus ingkari itu. Tapi kalau berjumpa dalam kebaikan, hal-hal positif, ya, itu kita imani. Tapi kalau berjumpa dalam maksiat, durhaka kepada Allah, menjauhi, bahkan ingkar kepada ajaran perintah Allah, kita tidak meyakini. Begitu Ustaz. Ya, aku. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada, langsung ditutup aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima khatamil lima sabaqana nasiril haqqi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man wa bidaril azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna أهلنا وقرابة النبيين مع الوجه والزواج ربنا قد لنا بمجلسنا ذنبا بما غفرته ولا عيبا إلا
يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا يسرت وسرت ولا مرضا إلا عافيت وشفيت ولا جاهلا إلا علمت وشفت ولا ميتنا ورحمت وغفرت ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بالفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.